Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Riswanto, NIM 1824 10 10 11 37. Nama saya Kresna Pembri Banua, NIM 1141. Nama saya Muhammad Safiru Vito, NIM 1099. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan cara menggunakan website yang kami buat di proyek dasar-dasar akuntansi ini. Nah, jadi untuk proyeknya ini kami membuat beberapa akun-akun kas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk tampilan pertamanya ini kami ada tampilan login. Nah, untuk masuk ke dalamnya, jadi kita tinggal isi username dengan admin dan passwordnya ini admin juga. Nah, ketika udah username sama passwordnya diisi admin, kita tinggal masuk ke menunya dengan pencet tombol login itu. Kemudian untuk tampilan home atau dashboardnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pembri. Nah, untuk aplikasi akuntansi ini adalah dashboard atau menu utama dari aplikasi akuntansi. Nah, di dashboard ini terdapat navbar atau fitur yang tersedia dalam aplikasi akuntansi seperti jurnal umum, jurnal berbagai jenis jurnal seperti jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penggajian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Dan juga terdapat fitur buku besar untuk merekap semua data-data yang telah dimasukkan di jurnal-jurnal tersebut. Nah, di kita slide ke bawah itu ada pengertian dari fitur-fitur yang tersedia dalam akuntansi seperti jurnal umum yang digunakan untuk melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan, ada buku besar itu berisi perkiraan mengenai ikhtiar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perusahaan aktiva, kewajiban maupun modal dari perusahaan, dan berbagai jenis jurnal-jurnal yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk slide ke bawah lagi, di sini terdapat sedikit definisi tentang aplikasi akuntansi. Nah, untuk slide ke bawah itu ada di sini tersedia untuk berapa persenkah sebuah perusahaan dapat menghemat waktu, berapakah perkiraan profit yang bisa didapat, terus fokusnya berapa persen fokusnya, dan IDS-nya yang didapat itu berapa. Nah, di sini juga terdapat nama kelompok 8 yang membuat aplikasi akuntansi ini. Nah, selanjutnya jika perusahaan ingin memasukkan rekapan data-data yang ingin dimasukkan di website ini, perusahaan dapat melakukan menginputkan data-data seperti jurnal pembelian, penjualan, penggajian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan untuk jurnal pembelian. Nah, jadi yang pertama ini ada jurnal pembelian ya. Untuk definisinya sendiri, jurnal pembelian itu adalah aplikasi kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya dengan syarat kredit ataupun debit. Nah, jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana sebuah perusahaan jika ingin memasukkan jurnal pembelian. Yang pertama ini dari perusahaannya bisa memasukkan tanggal pembeliannya. Nah, misal di sekarang ini kan tanggal 12. Jadi kita masukkan tanggal 12 Juni. Terus untuk nomor akunnya misal 30. Untuk nama akunnya misal kita coba Iwan. Untuk saldonya misal itu 1 juta. Dan jenisnya itu yang kredit. Nah, jika sudah itu
udah diisi semua, bakal tinggal ditambahkan data ini. Nah, itu nanti datanya bakal masuk ke jurnal pembelian. Nah, ini data yang saya masukkan tadi di tanggal 12 Juni untuk nomor akun 30, nama akun Iwan, saldonya 1 juta, dan jenis saldonya itu kredit. Oke. Kemudian ada jurnal penjualan. Nah, untuk jurnal penjualan sendiri itu definisinya adalah merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Nah, untuk memasukkannya itu sama dengan yang sebelumnya. Kita masukkan tanggalnya dulu. Sebelum itu saya mau jelaskan tentang tombol reset ini. Nah, jadi misal saya salah masukkan nomor, kalau enggak tanggal penjualan gitu. Nah, jadi tinggal kalau misal banyak yang salah di yang kita isi, tinggal dipencet reset, nanti bakal kehapus semua. Nah, jadi fungsi tombol reset itu untuk meng-clear lah, untuk mereset data-data yang pertamanya kita masukin. Yang pertama, nah kita coba lagi mendemonstrasikan jurnal penjualan ini. Misal di tanggal 13 Juni untuk nomor akun 10, nama akunnya Iwan juga, dan saldonya 500.000 misalkan ya, dan jenisnya itu kredit. Nah, itu kita tinggal tambahkan data. Nah, ini bakal masuk ke data yang kita masukkan. Ini ada di tanggal 13 Juni untuk nomor akun 10, nama akun Iwan Riz, saldonya 500.000 dan termasuk jenis kredit. Untuk selanjutnya ini ada jurnal penggajian, bakal dijelasin sama teman saya. Oke, untuk jurnal penggajian ini merupakan itu jurnal untuk mencatat semua gaji dari karyawan-karyawan perusahaan seperti penggajian karyawan. Nah, saya akan mendemonstrasikan tentang pengisian jurnal penggajian. Nah, untuk pertama-tama perusahaan dapat memasukkan tanggal penggajian karyawannya. Nah, misalnya saya memasukkan untuk gaji karyawan itu tanggal 1 Juni. Pada tanggal 1 Juni nomor akunnya itu saya misalkan 12. Untuk nama akun penerima gajinya saya misalkan Imam. Nah, untuk saldonya, untuk saldo gaji atau jumlah gaji yang diterima oleh Imam itu saya misalkan 1 juta, dan jenis dari penerimaan gajinya itu jenis debit atau kredit. Jadi kalau debit itu misalnya gajinya itu sudah terbayarkan oleh perusahaan. Jika kredit masih dalam bentuk piutang gaji atau masih belum terbayarkan oleh perusahaan. Nah, untuk saya misalkan perusahaan ini sudah membayar gaji dari karyawan Imam. Jadi saya tambahkan debit, terus saya menekan tombol tambah data. Dan di sini akan menampilkan rekapan data dari jurnal penggajian yang telah dimasukkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jurnal penerimaan kas oleh Safero, teman saya. Untuk jurnal penerimaan kas sendiri adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Jika jurnal sebelumnya digunakan untuk pencatatan transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan untuk transaksi secara tunai, seperti pelunasan hutang, retur pembelian secara tunai, atau penerimaan pendapatan. Untuk di sini sama seperti sebelumnya, kita memasukkan tanggal penerimaan seperti tanggal 3 Juni. Lalu nomor akunnya 10. Nama akun Imam. Dan jumlah saldo itu sebesar 3 juta. Untuk jenisnya debit.
Lalu kita tambah data dan akan muncul rekapan hasil data yang kita masukkan. Selanjutnya untuk jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal ini sendiri berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini mencatat secara terperinci transaksi secara tunai. Transaksi yang termasuk dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pemberian secara tunai, pelunasan utang, retul penjualan. Contoh umum arus kas keluar dalam bisnis adalah seperti pembayaran kas untuk pembelian tunai atau kredit sebelumnya seperti pembayaran hutang atau kreditor. Sama seperti sebelumnya, kita pertama-tama memasukkan tanggal pengeluaran. Misal tanggal 25 Juni. Nomor akun juga 12. Nama akunnya Imam. Saldo yang telah dikeluarkan sebesar 5 juta. Untuk jenisnya cara kredit atau debit. Kalau sudah lunas debit, kalau belum lunas kredit. Lalu kita debit tambah data dan akan muncul sesuai dengan urutan tanggalnya. Selanjutnya untuk buku besar atau jurnal. Untuk buku besar sendiri adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi dari jurnal-jurnal yang telah dicatat. Seperti yang kelima jurnal tadi, ini merupakan pengisian dari jurnal-jurnal yang telah ada selama waktu tanggal tertentu atau dalam kegiatan tertentu yang telah dicatat oleh akuntansi ini dan dimasukkan datanya ke dalam akuntansi. Di sini kita disesuaikan dengan tanggal seperti penggajian yang di awal bulan, nama akun yang memasukkan datanya, lalu jumlah saldo yang digunakan pada saat itu juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum ini berisi tentang kumpulan-kumpulan jurnal atau transaksi keuangan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Jadi jika kita memasukkan jurnal-jurnal yang ada di sebelah sini kayak jurnal pembelian, penjualan, penggajian, penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas, akan masuk ke jurnal umum untuk direkap semua datanya sehingga seorang akuntan dapat melihat rekapan-rekapan data yang telah dimasukkan olehnya ke dalam aplikasi akuntansi ini. Seperti ini tampilan dari rekapan-rekapan data yang telah dimasukkan seperti yang tadi saya telah masukkan 1 Juni 2021. Jurnal itu jenis jurnalnya itu penggajian. Akun debitnya itu akun debitnya itu Imam. Terus totalnya 1 juta, terus akun kreditnya itu termasuk kas, dan totalnya itu 1 juta. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang tidak mengenakan, mohon maaf. Terima kasih.